Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dalam Yesus Kristus. Melalui program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan, kita akan sama-sama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan, atas berkat dan kasih karunia-Mu yang Engkau selalu limpahkan kepada kami semua. Saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami mohon urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan mampukan kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, berkati kami semua ya Tuhan. Semoga apa yang kami lakukan hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mohon ampun bahwa Tuhan tolong ampuni kami. Dan inilah doa kami Tuhan, sempurnakan doa ini Tuhan, di dalam dan melalui anak Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Kejadian 18, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampau hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah, beristirahatlah di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian, bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, berbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, ramaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahi ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki.
Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Amin. Tema renungan kita hari ini ialah tiada yang mustahil bagi Tuhan. Banyak orang menyebut diri orang yang percaya kepada Tuhan. Namun tidak jarang pada masa-masa yang sulit orang yang percaya itu justru meragukan kekuasaan Tuhan dalam hidupnya. Sarah sebagai istri dari Abraham yang kerap disebut sebagai bapa orang percaya, tentu diharapkan juga memiliki iman dan pengharapan yang sama dengan Abraham kepada Allah. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Sarah justru menyangsingkan, meragukan, bahkan menertawakan janji Allah bagi Abraham tentang keturunan dari rahimnya. Alasan Sarah sangat jelas, yakni aspek usia dan kondisi biologisnya serta suaminya yang sudah lemah. Cara pandang yang cenderung mengukur karya Allah menurut ukuran manusia telah membuat Sarah kehilangan hikmatnya untuk mengerti dan mengimani bahwa Allah dan perbuatannya sesungguhnya tidak terjangkau dengan akal manusia. Ukuran manusia yang terbatas dalam ukuran kemanusiaan, memang benar keadaan biologis mereka yang lemah sudah tidak memungkinkan mereka memperoleh keturunan. Tetapi Sarah yang mungkin sudah tidak berharap lagi punya anak, justru melupakan bahwa Allah yang telah memanggil Abraham dari Ur Kasdim adalah Allah yang telah berjanji akan menjadikannya bapa dari bangsa yang besar. Apa yang terjadi terhadap Sarah dapat pula terjadi dalam hidup kita, meragukan kemahakuasaan Allah. Hal ini mengingatkan kita bahwa beriman atau hidup beriman mestinya menjadi kekayaan tidak hanya satu orang dan tetapi juga bagi seisi rumah kita. Ayah, ibu dan anak-anak mesti bertumbuh bersama dalam pengenalan dan percaya pada Tuhan, sehingga tidak satu pun di antara anggota keluarga kita yang ragu atas kuasanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Nyata pada saat ini Engkau memberikan waktu yang luar biasa untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang sudah kami baca saat ini boleh menjadi suluh dan pelita dalam hidup dan kehidupan kami semua. Ya Tuhan kami juga berdoa kepadamu, berikan kami kekuatan ya Tuhan menghadapi hari-hari ini. Dan kami percaya Tuhan bekerja dalam masa-masa sulit saat ini untuk mendatangkan kebaikan. Dan penyertaan Tuhan sempurna bagi kita semua. Bapa dalam surga, berkati juga pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan orang-orang yang dalam kesusahan, dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan, datanglah Engkau menjamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sembuhkan mereka yang sakit, biarlah mereka boleh mengalami kesembuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Ampuni atas segala kesalahan kami Tuhan. Dan inilah doa kami, sempurnakan doa ini Tuhan, di dalam dan melalui anak Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku
saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi